Video ini adalah video lanjutan dari asimtot fungsi rasional untuk persiapan ujian tulis berbasis komputer. Bagi Anda yang belum menonton video part satunya, silakan tonton. Nomor 6. Ada dua buah nilai konstanta C yang membuat kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X tambah C per X kuadrat tambah X kurang 2 tepat memiliki satu asimtot tegak. Hasil penjumlahan kedua nilai C tersebut adalah titik-titik. Persamaan fungsi rasionalnya, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X tambah C per X kuadrat tambah X kurang 2. Langsung saja kita faktorkan. Berarti X tambah 2 dikali X kurang 1. Apa artinya asimtot tegaknya? Atur penyebutnya menjadi 0. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 1. Soal menyatakan satu saja yang merupakan asimtot tegak. Artinya apa? Entah X tambah 2, entah X kurang 1 akan menjadi merupakan faktor X pangkat 3 tambah 6X tambah C. Atau dengan kata lain, X tambah 3 tambah 6X tambah C habis dibagi X tambah 2 atau habis dibagi X kurang 1. Seandainya X tambah 2 habis membagi X pangkat 3 tambah 6X tambah C. Yang garis tegak ini artinya habis membagi. Itu artinya kita substitusi X sama dengan negatif 2 ke bentuk itu akan memberikan hasil 0. Ingat sifat-sifat pembagian pada suku banyak. Maka kita dapat negatif 8 ditambah negatif 12 ditambah C sama dengan 0. Atau negatif 20 tambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan 20. Selanjutnya, apabila X kurang 1 yang habis membagi X pangkat 3 tambah 6X tambah C, maka kita akan menyatakan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 tambah C memberikan hasil 0. Dari mana satunya? X kurang 1 dibuat sama dengan 0 berarti X sama dengan 1. Sifat pembagian suku banyak. 1 tambah 6 tambah C sama dengan 0. 1 tambah 6, 7. Berarti C sama dengan negatif 7. Jadi C-nya bisa negatif 7, C-nya bisa 20. Penjumlahan kedua nilai C itu, misalkan ini C1, ini C2. Berapa? Itu yang diminta. Berarti tinggal jumlahkan saja. 20 ditambah negatif 7 sama dengan 13. Dengan demikian, jawabannya adalah D. Nomor 7. Jika kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2BX ditambah B kuadrat dikali X kurang A per X kuadrat dikurang A kuadrat dikali X kuadrat tambah 2. A tidak sama dengan 0. Tidak mempunyai asimtot tegak. Maka kurva Y sama dengan A tambah 2B X kuadrat dikurang 7A per A kurang 2B X kuadrat ditambah 7B mempunyai asimtot datar sama dengan berapa? Ya, kalau asimtot datar urusannya ke Y. Y sama dengan limitkan fungsinya. Tetapi kita harus mengetahui situasi A terlebih dahulu. Jadi ada dua kurva. Kurva yang pertama memiliki persamaan X kuadrat ditambah 2B X ditambah B kuadrat dikali dengan X kurang A. A tidak sama dengan 0. Kemudian X kuadrat kurang A kuadrat. Langsung aja saya faktorkan, itu adalah X tambah A dikali X kurang A. X kuadrat ditambah 2. Dimana A tidak sama dengan 0. Ini tidak memiliki asimtot tegak. Jadi kita harus mengatur bagian penyebut itu adalah faktor dari bagian pembilang. Coba kita sederhanakan lagi.
Yang atas itu X kuadrat tambah 2BX tambah B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi X tambah B dikali X tambah B. Kalikan aja dia, maka akan memberikan hasil seperti yang semula, seperti yang di atas. X kuadrat tambah 2BX tambah B kuadrat. X kurang A. Per X tambah A, X kurang A, S kuadrat ditambah 2. Kita coret. Ini habis dapat 1. Kemudian S kuadrat tambah 2 ini tidak mungkin menjadi pembuat 0. Artinya tidak bisa kita dapatkan asimtot tegak dari sini. Kenapa S kuadrat tambah 2 tidak akan memberikan kita asimtot tegak? Lihat saja, seandainya kita nolkan, kita akan dapat X kuadrat sama dengan negatif 2. Nah, ini kan tidak mungkin atau tidak memenuhi. Jadi yang kita proses tinggal X tambah B kali X tambah B per X tambah A. X tambah B, X tambah B per X tambah A. Karena dia tidak memiliki asimtot, maka ini harus merupakan faktor bagian yang di atas. Ini harus faktor dari bagian yang di atas. Artinya X tambah A harus sama dengan X tambah B. X tambah B harus sama dengan X tambah A. Kenapa? Supaya bisa tercoret. Kenapa harus tercoret? Karena dia tidak memiliki asimtot tegak. Jadi kesimpulannya tadi, X tambah B harus sama saja dengan X tambah A. Artinya A sama dengan B atau B sama dengan A. Sekarang kita membicarakan persamaan fungsi yang kedua. Y2 sama dengan A tambah 2B. A tambah 2B. 2B. B sama dengan A, berarti jadi 2A. X kuadrat dikurang 7A. Per A kurang 2B. Masuk lagi 2B. B sama dengan A, berarti 2A. X kuadrat ditambah 7B. Sederhanakan. A tambah 2A, 3A, berarti jadi 3A X kuadrat dikurang 7A. Kemudian A kurang 2A, negatif A. X kuadrat ditambah 7B. Persamaan fungsi rasional yang kedua sudah kita buat menjadi lebih sederhana. Kemudian dia membicarakan asimtot datar. Asimtot datarnya diperoleh dengan melimitkan fungsinya menuju tak hingga. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan limitkan fungsinya untuk X menuju tak hingga. Fungsinya tadi 3A X kuadrat dikurang 7A per negatif AX kuadrat ditambah 7B. Ingat, bentuk ini kalau langsung disubstitusi akan menjadi tak hingga per tak hingga. Namun nilainya bukan itu. Nah, kita fokus ke suku yang tertinggi, yang lainnya abaikan. Jadi tinggal limit X menuju tak hingga dari 3AX kuadrat per negatif AX kuadrat. Ini coret, tinggal negatif 3. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 3. Jadi asimtot datar fungsi yang kedua adalah Y sama dengan negatif 3. Jawabannya adalah apa? D. Kita lanjut ke nomor 8. Jika kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 2 per 1 AX dikali X kuadrat dikurang AX kurang 6. Mempunyai dua asimtot tegak. Maka asimtot datar dari kurva adalah. Jadi sepertinya kita harus mencari nilai A berapa terlebih dahulu. Sebisa mungkin kita sederhanakan dulu. Persamaan kurvanya tadi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 2. Ini boleh kita buat menjadi seperti ini. X pangkat 3 dikurang
X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Kenapa jadi ada negatif X kuadrat tambah X kuadrat? Supaya bisa kita faktorkan. Sebab kalau kita mencari manual, berarti kita harus menggunakan pengujian-pengujian untuk menentukan faktornya. Ingat, suku banyak yang dipelajari di kelas 11. Per yang di bawah 1/A X kuadrat dikurang AX kurang 6. Ini kita buat satu kelompok saja. Ini satu kelompok berdiri sendiri. Jadi soalnya boleh kita buat jadi seperti ini untuk persamaan kurvanya. Sekaligus kita keluarkan X kuadrat, berarti S kuadrat S kurang 1. Lihat, S kuadrat kali X pangkat 3 kurang S kuadrat kali 1 S kuadrat. Kita langsung faktorkan dia. Sedangkan S kuadrat dikurang 3X tambah 2 itu akan menjadi S kurang 2 kali S kurang 1. Nah, lihat ada faktor yang sama S kurang 1 dengan S kurang 1. Jadi itu tujuan pemfaktorannya. 1/A X S kuadrat dikurang AX kurang 6. Kalau kita keluarkan X kurang 1, kita akan dapat berapa? X kuadrat, kelompok yang ini udah pergi S kurang 1-nya, tinggal hanya S kuadrat. Tambah, S kurang 1-nya udah pergi juga, tinggal hanya S kurang 2. Per 1/A X S kuadrat dikurang AX kurang 6. Y sama dengan, lihat S kuadrat tambah S kurang 2 bisa juga difaktorkan. S kurang 1, X tambah 2, S kurang 1. S kuadrat tambah S kurang 2 difaktorkan menjadi X tambah 2, S kurang 1. Per 1/A X S kuadrat dikurang AX kurang 6. Dia tadi mengatakan 2 asimtot tegak. Sementara kalau ini bisa kita faktorkan menjadi 3 faktor. Ya, bisa kita buat dia jadi 3 faktor. Berarti salah satu di antara ketiga faktor itu saling menyederhanakan dengan bagian atas. Asimtotnya salah satunya pasti adalah X sama dengan 0. Dari mana itu? Karena 1/A kali X. X ini adalah faktor. Ingat, mendapatkan asimtot tegak, mengatur penyebutnya itu sedemikian sehingga sama dengan 0. Kemudian, untuk S kuadrat dikurang S kurang 6, itu berarti difaktorkan bisa jadi X kurang 1 kali X entah bagaimanalah di sini. Tapi boleh juga X tambah 2 dikali entah bagaimanalah di sini. Yang jelas karena dia memiliki 2 asimtot, maka harus ada 2 faktor saja ketika dia disederhanakan. Seandainya faktor yang disederhanakan itu adalah S kurang 1. Itu berarti 1 kuadrat dikurang A kali 1 dikurang 6 harus memberikan hasil 0. Berarti 1 dikurang A kurang 6 sama dengan 0. Berarti negatif A, 1 kurang 6 negatif 5 menjadi 5, A sama dengan negatif 5. Untuk A sama dengan 5. Maka asimtot datarnya akan menjadi, limitkan fungsinya, limitkan X menuju tak hingga dari X pangkat 3 dikurang 3X tambah 2. Ingat, fungsinya kita limitkan, kita hanya perlu atau butuh suku yang paling tinggi. 1/A X pangkat 3. Suku-suku lainnya boleh diabaikan. Sebagaimana ini boleh langsung kita abaikan. Kita akan dapat 1/1 per negatif 5 karena A-nya negatif 5. 1
Kenapa 1? Karena koefisien X pangkat 3 1. 1 per negatif 5. Ini negatif 5 ya. Artinya apa? Asimtot datarnya kita dapat negatif 5. Padahal tidak ada opsi seperti itu. Ya. Tidak ada asimtot yang menawarkan Y sama dengan negatif 5. Itu berarti dia menggunakan kemungkinan yang ini. Ini ketika difaktorkan X kuadrat kurang AX kurang 6 ini menjadi X tambah 2 kali sekian. Ya, jadi X tambah 2-nya dicoret. Nah, kira-kira begitu. Maka kita akan dapat X tambah 2. Berarti X-nya menjadi negatif 2. Substitusikan ke X kuadrat dikurang AX dikurang 6 sama dengan 0. Kalau X tambah 2 adalah faktor dari sini, berarti substitusi X sama dengan negatif 2. Lagi-lagi ingat kembali suku banyak. Berarti negatif 2 kuadrat dikurang A kali negatif 2 kurang 6 sama dengan 0. 4 tambah 2A kurang 6 sama dengan 0. 2A sama dengan 2. A sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, kita sekarang substitusikan. Maka fungsinya menjadi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 2 per A-nya 1. Berarti 1 per A menjadi 1 per 1 menjadi 1X. 1 nggak usah ditulis. X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, seperti ini dia. Asimtot datarnya akan menjadi Y sama dengan limitkan fungsinya untuk X menuju tak hingga. Maka kita dapat Y sama dengan limit X menuju tak hingga. Fokus ke bagian atas, suku paling tinggi. Fokus ke bagian bawah, suku yang paling tinggi. X pangkat 3. Ternyata kita dapatkan 1 per 1. Artinya apa? Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Coba cek option. Ada nggak Y sama dengan 1? Ada. Jadi jawabannya adalah A. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 5 per x kuadrat ditambah x. Dan gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4 per x kuadrat tambah bx tambah c. B negatif. Jadi ada dua fungsi. Fungsi yang pertama bernama fx. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 5. X kuadrat tambah x langsung saya faktorkan menjadi x kali x tambah 1. Asimtot. Dia membicarakan asimtot. Asimtot tegaknya ini. Ya, asimtot tegak berarti atur penyebutnya itu menjadi sama dengan 0. X sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 1. Nah, ada dua asimtotnya. Kemudian, fungsi rasional yang kedua bernama Gx. Gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4 per s kuadrat ditambah px tambah c. Asimtot-asimtot tegak grafik fungsi G berjarak 1 dan 2 satuan dari salah satu asimtot tegak grafik fungsi f. Artinya apa? Fungsi f memiliki dua asimtot tegak, tapi hanya satu saja yang kita jadikan patokan. Apakah itu yang x sama dengan 0 ataukah yang x sama dengan negatif 1? Coba kita bicarakan kembali yang gx. Yang 3x kuadrat kurang 4 per s kuadrat ditambah bx tambah c ini. Jadi asimtot tegak dari
fungsi rasional Gx. Atur X kuadrat ditambah Bx tambah C sama dengan 0. Jadi muncul persamaan kuadrat. Ya, dengan akar-akar katakanlah X1 dan X2. Jadi artinya apa? Asimtot tegaknya bisa X sama dengan X1, bisa X sama dengan X2. Padahal berdasarkan sifat operasi akar, X1 tambah X2 itu akan menjadi negatif B per A. A itu apa? Koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya berapa? 1. Berarti negatif B per 1 sama dengan negatif B. Itu juga berarti kalau X1 kali X2 berdasarkan sifat perkalian akar-akar menjadi C per A. A itu koefisien X kuadrat. Jadi C per 1. C. Jadi seandainya kita tentukan B, tadi negatif B X1 tambah X2. Kalau kita hanya buat B, berarti negatif X1 tambah X2. Kalau negatif B X1 tambah X2, berarti B sama dengan negatif X1 tambah X2. Kemudian C adalah X1 kali X2. Seandainya acuan yang kita pilih adalah yang X sama dengan 0. Ini yang kita pilih, X sama dengan 0. Itu berarti X1 dikurang 0 akan 1. X2 dikurang 0 akan 2. Dari mana 0, 0 ini? Karena kita pilih patokan X sama dengan 0. Dari mana sama dengan 1? Karena diketahui berjarak 1. Dari mana 2? Karena diketahui berjarak 2. Kalau itu yang terjadi, kita dapat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Itu berarti B tambah C, ingat tadi B, negatif X1 tambah X2, tambah C. C-nya X1 kali X2. Tinggal substitusi. X1 tambah X2 berarti 1 tambah 2, 3. X1 kali X2 berarti 1 kali 2, 2. B tambah C sama dengan negatif 1. Ada nggak B tambah C yang negatif 1? Ada. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 10. Y sama dengan A tambah 1 adalah asimtot datar. Dan X sama dengan X1 adalah asimtot tegak dari kurva Y sama dengan 2AX pangkat 3 dikurang 4AX kuadrat ditambah X kurang 2. Per X pangkat 3 tambah 2X kuadrat dikurang A kuadrat X dikurang 2A kuadrat. Dengan X1 positif. Maka nilai dari 2X1 kuadrat dikurang X1 adalah berapa? Katanya asimtot datarnya adalah Y sama dengan A tambah 1. Di sisi lain, kita bisa mencari asimtot datar dengan melimitkan X menuju tak hingga dari fungsinya, yaitu 2AX pangkat 3 dikurang 4AX kuadrat ditambah X kurang 2 per X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang A kuadrat X dikurang 2A kuadrat. Ingat, ini untuk asimtot datar Y sama dengan. Ya, ingat cara mudah atau cara cepat dengan cara fokus dengan suku tertinggi, yang lain abaikan. Jadi kita dapat Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2AX pangkat 3 per X pangkat 3. Nggak ada koefisiennya berarti 1. Ini coret. Tinggal 2A per 1. Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2A. 2A konstanta, jadi langsung 2A. Artinya apa? Artinya A tambah 1 itu sama dengan 2A. Ya, asimtot datar diketahui seperti ini. Asimtot datar untuk fungsi yang sama kita cari dengan perhitungan, kita dapat seperti ini. Artinya apa? 2A sama dengan A tambah 1. Atau A sama dengan 1.
Sehingga persamaan kurva yang selengkapnya udah bisa kita tulis. Y sama dengan substitusi A-nya 1. 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah x kurang 2. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. A-nya disubstitusi dengan 1, berarti jadi 1 kuadrat dikurang x dikurang 2 kali 1 kuadrat dikurang 2. Inilah fungsi yang selengkapnya. Katanya x sama dengan x1 adalah asimtot tegak. Untuk mencari asimtot tegak, aturlah penyebutnya itu sama dengan 0. Kita atur x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang x kurang 2 sama dengan 0. Muncul persamaan suku banyak. Untuk memfaktorkan ini, ingat kemungkinan akar-akarnya adalah plus min faktor dari konstanta, berarti plus min faktor dari negatif 2. Berarti plus min 2 plus min 1. Andaikan akarnya salah satunya adalah x sama dengan 1. Kalau misalkan kita prediksi akarnya x sama dengan 1, maka gunakan Horner biar bisa bekerja dengan cepat. 1, 2, negatif 1, negatif 2. Seandainya kita dapat hasil 0, berarti x sama dengan 1 itu pasti akar. Itu berarti x kurang 1 adalah faktor. Turun 1, 1 kali 1, 1. Tambah ini ya, 2 tambah 1, 3, 3 kali 1, 3, negatif 1 tambah 3, 2. 2 kali 1, 2, negatif 2 tambah 2, 0. Ternyata memberikan hasil 0. Itu artinya apa? X sama dengan 1 adalah akar, atau x kurang 1 merupakan faktor. Kita masih bisa memanfaatkan informasi yang ini untuk mencari faktor yang lain. Ini ingat kalau ditulis lengkap adalah x kuadrat 1x kuadrat tambah 3x ditambah 2. Atau x kuadrat tambah 3x tambah 2. Lihat 1, 3, 2 itu adalah koefisien suku-suku. Kalau ini difaktorkan kita dapat x tambah 2, x tambah 1. Artinya apa? X pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang x kurang 2 sama dengan 0. Seandainya difaktorkan akan memperoleh hasil x kurang 1, x tambah 2, x tambah 1. Sama dengan 0. Itu berarti asimtot tegaknya x sama dengan 1. Untuk x tambah 2 kita peroleh x sama dengan negatif 2. Untuk x tambah 1 kita peroleh x sama dengan negatif 1. Kemudian kita kembali ke soalnya. Asimtot yang dibicarakan adalah x1. X1 itu positif. X1 itu positif. Maka kita fokus dengan asimtot tegak yang positif. Asimtot tegak yang positif adalah yang ini. Ya, jadi inilah yang menjadi x1. X1 sama dengan 1. Terus kita fokus. Terus kita ke soal. Terus yang menjadi sasarannya adalah 2x1 kuadrat dikurang x1. Itu berarti 2 kali 1 kuadrat dikurang 1. 1 kuadrat 1 kali 2, 2. 2 kurang 1, 1. Jadi jawabannya adalah 1. Ya, jadi opsinya adalah D. Jadi demikianlah perjumpaan kita adik-adik buat hari ini. Bisa kita lihat kalau dalam pembahasan soal ini dibutuhkan pemahaman yang sangat baik terhadap topik suku banyak. Oleh karenanya, adik-adik yang lupa silakan pelajari kembali. Silakan ulang-ulang materi yang agak sulit dicerna. Silakan kerjakan soal-soal yang relevan. Semoga adik-adik semuanya sukses untuk ulangan harian atau ketika ujian untuk menembus SBMPTN. Dukung saya untuk membangun channel saya dengan like dan subscribe. Terima kasih.